Baik, setelah kami mempresentasikan implementasi bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah oleh pemerintah sebagai penanggulangan dampak pandemi COVID-19, kemudian kami juga membuka sesi pertanyaan dan di sini sudah kami dapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian yang mungkin bisa kita lanjut dengan next slide, Ferry. Yang pertama ada pertanyaan dari Siti Muda Mamah, yaitu mengenai penyaluran BPUM. Bantuan tersebut kepada UMKM ini dengan kriteria tertentu seperti apa, dan adakah jaminan agar penyaluran bantuan berupa uang tunai tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan pengembangan UMKM, bukan untuk lainnya. Yang pertama, yang tentang kriteria UMKM yang menerima BPUM adalah harus memiliki UMK dan NIB yang dikeluarkan oleh dinas terkait, ataupun untuk UMKM harus mengurus melewati OSS atau online single submission. Jadi UMK itu adalah izin usaha kecil menengah, dan juga NIB adalah nomor izin berusaha. Itu dikeluarkan oleh dinas terkait ataupun melalui OSS di dinas terkait juga mengurusnya. Dan lalu juga usaha mikro yang dimana keuntungan maksimal per tahunnya 300 juta dengan asetnya 50 juta, lalu juga unbankable, itu mereka belum mendapat pembiayaan dari bank, belum mendapat pembiayaan di sini, belum istilahnya belum mempunyai pinjaman dari bank, lalu juga bukan yang pasti bukan ASN, TNI, Polri maupun pegawai swasta, lalu juga harus memiliki tabungan di bank maksimal 2 juta. Bedanya unbankable ataupun belum ada pembiayaan dengan memiliki tabungan di bank itu, perbedaannya adalah saat unbankable itu berarti belum mendapat pinjaman di bank, namun harus memiliki tabungan, nomor buku tabungan, karena nanti bantuannya agar mencegah tidak ada pemotongan ataupun apapun itu langsung ditransferkan ke bank, ke akun banknya sendiri. Lalu, adakah jaminan agar penyaluran bantuan berupa uang tunai tersebut benar-benar digunakan untuk pengembangan UMKM? Nah, di sini untuk yang menerima BPUM ini adalah menurut saya adalah UMKM yang sangat membutuhkan, karena untuk aksesnya untuk mendapat bantuan ini tuh juga tidak segampang itu. Jadi harus benar-benar ada UMKM-nya. Yang pertama ada UMK dan NIB yang dimana itu terdaftar secara nasional. Jadi untuk nomor NIB itu seperti NIK, jadi tidak bisa sembarangan. Dan untuk verifikasinya pun itu harus memakai NIK pendaftar, lalu juga memakai foto dari UMKM-nya. Jadi untuk menurut saya yang mendapat BBM ini adalah UMKM yang sangat membutuhkan, yang pasti mereka tidak berpikir untuk menggunakan untuk kebutuhan tersier, namun untuk bagaimana sih UMKM ini terus berjalan, bahkan bisa berkembang di saat pandemi ini. Jadi secara singkat itu jawaban saya terhadap pertanyaan Siti Muda Mama. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ilham yang akan dijawab oleh teman saya. Silakan Rahil. Ya, baik. Terima kasih, Ferry. Jadi untuk pertanyaan berikutnya adalah dari Ilham, yaitu apakah implementasi program sudah sesuai dengan teori implementasi yang digunakan, dan apakah lebih efektif mana antara solusi pemberian konsultasi bisnis atau transformasi UMKM ke digital, mengingat biaya dan waktu yang dibutuhkan cukup besar dan cukup lama jika melakukan dua hal tersebut. Nah, jadi kalau misalkan untuk kesesuaian atau ketepatan dari teori yang digunakan, untuk kami kira ini sudah cukup tepat, karena kami juga memilih teori yang sesuai dan relevan dengan kebijakan yang ada. Kami memilih teori konten yang dimana berfokus kepada konten dan konteks. Nah, di sini kontennya adalah sebuah bantuan UMKM, dan konteksnya merupakan peningkatan atau pemulihan dari ekonomi itu sendiri. Nah, berdasarkan itu pula, kami juga melihat dari sisi trilinguasi antara program, pemanfaatan, dan organisasi. Programnya seperti apa berjalannya, pemanfaatannya bagaimana di lapangan, dan organisasi yang melakukan sebuah tindakan atau melaksanakan kebijakan tersebut seperti apa. Tadi juga sudah disebutkan oleh Ferry, bahwasanya organisasi atau badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah itu juga memiliki syarat-syarat atau prosedural yang saya kira cukup jelas ya untuk pengajuan atau untuk sisi meminta dari
uang 2,4 juta tersebut. Nah, jadi untuk 3 hal ini berdasarkan pemanfaatan dan program juga sudah tepat. Nah, jadi untuk teori maksud saya. Jadi kalau dari konten sendiri kan memiliki intinya pada teorinya, teori kesesuaiannya adalah bagaimana program, organisasi, dan pemanfaatan ini juga bisa berjalan beriringan. Nah, untuk itu, ya kayak saya kira untuk teorinya apakah sudah tepat atau belum untuk kebijakan yang sedang dibahas pada hari ini, saya kira sudah cukup tepat, sangat tepat bahkan. Gitu. Nah, jadi kalau untuk kemudian untuk apakah sudah berhasil dan apakah lebih efektif mana antara konsultasi bisnis dan juga digitalisasi dari UMKM. Jadi begini, untuk konsultasi bisnis dan digitalisasi, saya tidak membilang bahwasanya itu adalah tidak penting atau sangat kurang, tapi saya kira untuk kondisi sekarang dan mengingat kondisi Indonesia yang belum siap dari sisi digitalisasinya dan juga konsultasi bisnis yang saya kira untuk dampak secara urgentnya, secara urgensitasnya masih lebih dibutuhkan uang bantuan berbentuk tunai. Jadi untuk lebih sesuai mana lebih efektif mana antara 3 hal tersebut, bantuan langsungnya, apakah konsultasi bisnisnya atau digitalisasi UMKM-nya, saya kira lebih dibutuhkan itu adalah bantuannya langsung. Nah, di sini juga saya memiliki data bahwasanya dari sisi restrukturisasi pajak dan restrukturisasi kredit dan insentif pajak. Nah, jadi dana yang digunakan dalam subsidi ini masih dalam angka 35,28 triliun. Penempatan dananya untuk restrukturisasi tersebut adalah sekitar 78,78 triliun. Nah, belanja imbal jasa penjaminan maksud saya sebesar 5 triliun, PPh final UMKM ditanggung oleh pemerintah sebesar 2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir koperasi UMKM atau disingkat LPDB KUMKM sebesar 1 triliun rupiah. Tarif 0,5% yang diatur oleh PP 23 tahun 2018 diperuntukkan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama setahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, itu untuk restrukturisasi dari kredit. Untuk insentif pajak, jadi pada intinya wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotongan pajak, dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat pelaku melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Insentifnya diberikan untuk masa pajak April hingga September 2020. Pengajuan permohonan insentifnya dapat dilakukan secara online melalui website resmi dari Ditjen Pajak melalui pajak.go.id. Begitu. Ya, mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ya, lalu dengan Ferry. Ya, baik. Terima kasih, Rakil. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Slava Fatin Hanana, dalam penyelenggaraan program PEN ini, terdapat beberapa prinsip yang harus dilaksanakan. Salah satunya yakni dengan membangun, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja para pelaku usaha. Apakah dengan adanya penyelenggaraan PEN ini, semua aktivitas para pelaku usaha ini meningkat atau tidak? Ya, untuk kita melihat ini, tidak bisa melihat dari UMKM saja, karena dari UMKM ini kan dari Sabang sampai Merauke ini sangat banyak. Seperti tadi yang saya jelaskan, lebih dari 163.000 UMKM. Kita bisa melihat dari perekonomian makro, karena sendiri 90% dari perekonomian Indonesia adalah ditopang oleh UMKM. Pada kuartal ketiga tahun 2020, ataupun saat bantuan ini mulai digulirkan, yang masih dalam tahap perencanaan, untuk perekonomian Indonesia itu ada di negatif 0,23% pertumbuhannya dari kuartal tahun 2019, ataupun secara PDB itu hanya 2.700 triliun, yang dimana sebelumnya itu sekitar 2.800 triliun. Dan itu sempat menurun saat pemberian dari bantuan ini, karena pada saat itu UMKM kan sudah jatuh. Jadi
ini tuh saat prosesnya itu di bulan kuartal 4 di tahun 2020 sekitar di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember itu sempat menurun di 2,4 atau hanya 2.600 triliun. Namun ini langsung meningkat bisa dilihat pada tahun 2021 atau di kuartal 1 saat mulai pemberlakuan PPKM Mikro yang dimana yang pengurangan dari perekonomian Indonesia itu hanya negatif 1% dari PDB pada tahun 2019 yang sekarang bisa mencapai 2.900 miliar dolar. Jadi bisa dilihat dengan bantuan ini UMKM sudah mulai bangkit walaupun tidak bisa bangkit seperti saat dahulu atau di saat 2019 karena pandemi yang berkepanjangan ini juga berpengaruh kepada masyarakat juga masih untuk yang seperti yang saya jelaskan tadi yang middle up masih menahan pembelanjaannya, lalu juga untuk yang middle low masih menyusun lagi dari perekonomiannya mereka. Jadi saat ini untuk sudah mulai meningkat, namun belum meningkat secara drastis seperti itu. Mungkin sekian jawaban dari saya. Dan dengan pertanyaan dari Nanda, bagaimana skema penyaluran bantuan UMKM ini? Karena ada beberapa yang Nanda temukan, mereka tidak mempunyai UMKM, tetapi mendapatkan uang 2,4 juta. Setelah dikonfirmasi ke pihak bank, mereka mendapatkan UMKM tersebut dalam artian tidak tepat sasaran. Nah, dari sini, dari Nanda Al-Hakim ini, kalau dari pemerintahnya itu sudah jelas, seperti yang saya jelaskan di pertanyaan dari Mudawamah, yaitu harus memiliki UMK, IUMK, lalu memiliki NIB. Lalu untuk prakteknya di lapangan, untuk verifikator di sini adalah dinas terkait. Nah, itu ada satu permasalahan yang saat ini terjadi, yang dimana suprastrukturnya untuk di tataran pemerintah pusat atau di Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM itu sudah baik, namun di bawahnya saat masuk ke dinas-dinas itu masih ada terdapat permainan. Jadi untuk sebenarnya dari peraturannya yang karena kan kita di sini mengkaji dari peraturan Menteri UMKM dan peraturan Menteri Keuangan itu sudah baik. Namun untuk prakteknya di sini itu kurang baik karena dari tadi suprastruktur yang di daerah itu kurang kuat, dalam artian di sini masih terdapat penyelewengan ataupun permainan. Jadi menurut kami di sini dari pemerintah pusat sendiri itu sudah baik karena kan untuk pendaftarannya itu full online dan untuk pencairannya itu langsung ke banknya seperti itu. Jadi untuk skema penyalurannya itu yang pertama itu full online, lalu untuk pencairannya itu langsung diberikan ke bank. Jadi apabila di daerah ada penyelewengan tersebut itu bukan dari pemerintah pusat yang sengaja untuk memberikan ruang, namun pasti mereka itu mencari apa ada kesempatan. Jadi yang UMKM ini bisa juga saat ini UMKM mereka tuh membeli ke UMKM masyarakat. Jadi kan yang saya temui juga seperti rentenir. Jadi sebelumnya rentenir sudah memberikan uang seperti 2 juta, namun mereka yang mendapat 2,4 juta ini karena ya seperti lintah darat seperti itu. Jadi itu juga praktek seperti itu sudah ada dan tidak tepat sasaran karena memang 163.000 UMKM yang bisa mengakses itu juga tidak semua melek teknologi seperti itu. Jadi itu tantangan kedepannya dari pemerintah dan agar dari penyerahan dari BPOM ini dapat tersalurkan dengan baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu yang terakhir dari pertanyaan Inggit yang akan dijawab oleh Ragil. Ya. Kemudian faktor dari pertanyaan dari Inggit adalah apakah ada faktor penghambat dalam pengimplementasian BPUM, mengingat untuk tercapainya sebuah keberhasilan dari suatu kebijakan juga dilihat dari beberapa faktor, bukan hanya dari faktor pendukung, tapi juga dari faktor penghambatnya. Nah, seperti yang tadi saya sebut juga pada pembahasan teori, dari sisi penghambat ditemukan bahwasanya di sini butuh didukung oleh yang paling utama adalah bagaimana suprastruktur dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, yang saya maksud adalah dari sisi penyedia layanan atau dari sisi Ditjen Pajaknya atau lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Pajak, begitu juga dengan masyarakat yang harus lebih melek terkait dengan teknologi karena kebijakan ini atau pengajuannya juga dilakukan secara online, bukan
secara meminta langsung begitu saja, bukan berbeda dengan kondisi tersebut. Sekarang pemerintah lebih mengadaptasikan digitalisasi dari sisi pengajuannya, sehingga masyarakat dan dinas yang memberikan bantuan atau lembaga-lembaga mewakili lembaga yang ditunjuk itu juga harus sinergi dengan masyarakat yang mungkin bisa dibilang kurang melek dari sisi teknologi. Sementara itu juga dipengaruhi dari faktor Indonesia yang secara geografis yang sangat luas dan banyak sekali adanya beberapa ketimpangan dari sisi sarana dan prasarana, sehingga mungkin itu yang dapat menjadi faktor penghambat yang paling utama dalam penghambatnya dari sebuah implementasi BPUM ini. Di lain itu juga bisa dikatakan ada juga yang mengatakan bahwasanya dana yang disediakan untuk BPUM ini masih terlalu minim, mengingat tadi yang sudah saya jelaskan juga, untuk bantuan yang sudah diberikan itu baru mencapai sekitar 6,5 juta kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu ya, Fer ya? Iya, benar. Dari data yang tadi kita temukan, hanya 6,5 juta. Sementara jumlah UMKM tersebut lebih dari itu. Bahkan itu baru 10% dari pelaku UMKM. Mungkin itu yang banyak menjadi faktor penghambat adalah ketersediaan dana yang minim. Seperti itu. Nah, mungkin itu jawaban dari 5 pertanyaan yang sudah kami jawab. Dan kemudian kami akan beranjak kepada sisi rekomendasi kebijakan atau sisi rekomendasi dari proses yang sudah dilaksanakan. Nah, yang pertama adalah penguatan komunikasi horizontal dan vertikal. Ini yang dimaksud bagaimana adanya sebuah komunikasi, entah itu sebuah bentuknya dalam sisi top down atau bottom up atau mungkin bersifat sebagai hybrid. Nah, pada intinya penguatan komunikasi ini juga perlu dilaksanakan demi mendorong adanya komunikasi dari pusat kepada daerah dan daerah kepada pusat. Begitu juga dengan masyarakat di dalam sebuah daerah atau masyarakat kepada langsung ke pusat. Nah, agar kebijakan ini bisa dilakukan evaluasi atau bisa dilakukan sebuah perbaikan-perbaikan kecil yang mungkin itu juga menjadi permasalahan dari sisi pelaksanaan yang paling teknis sekalipun. Jadi, adanya komunikasi efektif menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini. Nah, kemudian adalah penguatan sistem yang berjalan didukung dengan suprastruktur yang baik. Nah, tadi ditemukan fakta juga bahwasanya masih ada yang mungkin sekiranya belum membutuhkan untuk bantuan tersebut, tapi mendapatkan bantuan atau bisa dibilang tidak berhak atau kurang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut, tapi sudah mendapatkan duluan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bicara terkait berhak atau tidak, dengan kondisi pandemik yang merupakan force major, semua orang menjadi berhak. Namun, bagaimana sistem yang berjalan ini dapat melakukan sebuah orientasi yang paling orientasi tujuan yang paling memiliki urgensitas lebih tinggi, dalam artian masyarakat mana yang semuanya membutuhkan, semua masyarakat membutuhkan, tapi mana yang lebih membutuhkan. Nah, disinilah bagaimana penguatan sistem yang berjalan ini harus didukung dengan suprastruktur, atau dari sisi pemerintahnya itu seperti apa, atau lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu penyaluran dana ini seperti apa, agar dana tersebut benar-benar tepat sasaran. Jadi benar-benar mengikuti dari sisi konsep keberadilan, bukan hanya keadilan. Jadi bukan kalau keadilan yang bisa kita bilang semuanya dapat, semua yang berhak itu dapat, tapi kalau sisi keberadilan itu mana yang lebih berhak untuk mendapatkan, seperti itu. Nah, kemudian adalah pengawasan terhadap BPUM yang lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini juga menjadi sebuah rekomendasi yang kami kira juga hal yang paling krusial juga, karena kebijakan jika tidak ada pengawasan terkait efeknya, efek, dampak, dan untuk ke depannya, hal tersebut saya kira juga menjadi sia-sia, karena di sini kita bukan hanya berfokus untuk membantu dari sisi memberikan biaya atau memberikan sebuah jaminan finansial, bantuan finansial maksud saya. Nah, di sini juga pemerintah melalui pada BPUM ini harus memiliki orientasi bagaimana masyarakat tersebut dapat melakukan sebuah upaya-upaya yang mandiri untuk ke depannya, untuk bagaimana masyarakat dapat menyelamatkan dirinya masing-masing, seperti itu, dengan stimulus-stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, mungkin sekian dari rekomendasi saya dan Ferry juga.
Dan ini sebagai mengakhiri presentasi kami pada kebijakan yang sudah kami presentasikan. Kurang lebihnya saya dan Ferry minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.